salute the people as la supreme law. Hukum tertinggi adalah perlindungan bagi seluruh rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Anggrenia Mamesa selaku pembicara pertama bertindak di posisi pro terkait dengan mosi perdebatan, yakni Indonesia belum siap menerapkan new normal. Dewan Juri, sebelum jauh melangkah ke ranah bangunan argumentasi, izinkanlah saya untuk dapat mendefinisikan pengertian dari new normal dan tujuan dari penerapan new normal. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap melakukan aktivitas secara normal, namun ditambah dengan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Adapun tujuan dari penerapan new normal ialah bertujuan untuk mempercepat penanganan COVID-19 ditinjau dari aspek sosial, kesehatan, dan ekonomi. Keberpihakan saya terkait dengan mosi perdebatan kita kali ini, saya landasi dengan 3 argumentasi utama. Yang pertama, bahwa penerapan new normal akan berimplikasi pada keselamatan rakyat. Artinya apa, Dewan Juri? Seperti yang kita ketahui bersama, fakta dan data menunjukkan bahwa kasus COVID-19 di negara Indonesia semakin hari bukannya semakin menurun, namun semakin hari semakin meningkat, Dewan Juri yang terhormat. Ketika pemerintah Indonesia terlalu terburu-buru untuk dapat menerapkan new normal, maka akan dapat memberikan dampak-dampak yang tidak baik, Dewan Juri yang terhormat. Jangan sampai harapan atau ekspektasi pemerintah adalah baik, namun realisasi yang akan terlaksana ialah hal yang akan memperburuk keadaan, Dewan Juri yang terhormat. Tentu hal itu akan tidak selaras dengan amanat konstitusi, khususnya alinea 4 pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan dengan sangat jelas bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Untuk itu, pemerintah tentunya harus mempertimbangkan segala aspek-aspek untuk dapat melakukan tugas tanggung jawab sebagai amanat konstitusi, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Poin argumentasi yang kedua, yakni tidak adanya mekanisme secara jelas, konkret, non-komplit terkait dengan penerapan new normal ini sendiri. Yang mana, Dewan Juri yang terhormat, jangan sampai apa yang dipahami oleh masyarakat dengan apa yang dimaksudkan oleh pemerintah tidaklah selaras, sehingga masyarakat harus dilibatkan dan dipersiapkan dengan baik untuk dapat menghadapi era new normal tersebut. Poin argumentasi saya yang ketiga, yakni bahwa sejatinya Indonesia belum memenuhi syarat-syarat untuk menerapkan new normal itu sendiri. Ada 2 alasan, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, bahwa kasus COVID-19 di negara Indonesia belumlah dapat terkendali. Artinya, dapat kita lihat bahwa sampai hari Minggu 21 Juni 2020, kasus COVID-19 di Indonesia berjumlah 45.029 positif kasus di Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Tentu hal inilah yang sangat disayangkan karena ternyata kasus COVID-19 di Indonesia belumlah terkendali. Dan yang kedua, bahwa sejatinya kapasitas sistem kesehatan di Indonesia belumlah memadai. Hal ini dinilai Indonesia belum siap untuk menerapkan new normal karena Indonesia belum mampu merespons dampak secara real time dan melakukan tes COVID-19 secara masif.
Dewan Juri yang terhormat, atas landasan berpikir itulah mengapa saya menyepakati mosi perdebatan kita kali ini. Akhir kata, health before wealth. Kesehatan sebelum kekayaan. Terima kasih. Salam konstitusi. Lex semper David remedium. Hukum selalu memberi obat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Junaidi Keluai selaku pembicara kedua. Dan pada kesempatan kali ini, secara tegas, lugas, dan mantap, saya menyatakan standing position saya bahwa saya sangat menolak mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat, akibat adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, negara Indonesia mengalami krisis kesehatan yang kemudian berimplikasi terhadap aspek sosial ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat itu sendiri. Sehingga diperlukan adanya kebijakan new normal itu sendiri. Yang mana kebijakan new normal secara sederhana adalah sebuah keadaan di mana publik dapat diperbolehkan beraktivitas seperti semula, namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah Dewan Juri yang terhormat. Adapun mengapa kemudian saya sangat menolak mosi perdebatan kita kali ini dan mengapa sangat perlu untuk kita menerapkan new normal itu sendiri yang kemudian saya konstruksikan ke dalam dua argumentasi berpikir. Yang pertama, hal ini adalah dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tertuang di dalam preambul konstitusi, tepatnya pada alinea keempat, yakni yang pertama melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sehingga dalam rangka melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan juga memajukan kesejahteraan umum, maka diperlukan adanya kebijakan new normal itu sendiri. Karena kebijakan new normal pada akhirnya bertujuan terhadap pemulihan roda perekonomian agar dapat stabil seperti yang sedia kala Dewan Juri yang terhormat. Hal ini tentunya dalam rangka guna mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia itu sendiri. Sehingga tertuang secara ekspresif verbis di dalam pasal 34 konstitusi kita. Yang pada pokoknya menentukan bahwasannya negara harus kemudian menjamin dan mengakomodir daripada kesejahteraan rakyat Indonesia itu sendiri. Hal inilah yang akan merefleksikan daripada prinsip negara kesejahteraan atau welfare state Dewan Juri yang terhormat. Yang mana di dalam negara kesejahteraan menurut John Maynard Keynes ditandai dengan masuknya peran negara untuk berusaha mensejahterakan kehidupan rakyatnya Dewan Juri yang terhormat. Adapun argumentasi saya yang kedua yang kemudian saya konstruksikan dalam aspek yuridis normatif. Yang mana ketika kita hendak memberlakukan new normal itu sendiri, setidak-tidaknya kita harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, bagaimana bentuk konkret daripada kebijakan new normal itu sendiri ketika telah dimuat dalam bentuk regulasi. Dan yang kedua, apakah kebijakan new normal itu sendiri akan menegasikan kebijakan PSBB atau tidak? Dua hal tersebutlah yang harus kita jabarkan secara terperinci Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, terkait dengan bentuk konkret daripada kebijakan new normal, setidak-tidaknya ia harus dimuat dalam bentuk peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden. Hal ini adalah dalam rangka guna meminimalisir terjadinya tumpang tindih pengaturan Dewan Juri yang amat kami hormati. Dan yang kedua, apakah kebijakan new normal itu sendiri akan menegasikan kebijakan PSBB atau tidak? Mengingat kedua peraturan tersebut mengatur prinsip hal yang sama. Yang pertama, kebijakan PSBB pada prinsipnya mengatur tentang pembatasan ruang gerak manusia dan kebijakan new normal pada prinsipnya mengatur tentang pelonggaran gerak manusia Dewan Juri yang terhormat. Maka sejatinya untuk menjawab hal tersebut, mari kita buka ketentuan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB itu sendiri. Yang mana pada pasal 3-nya menentukan bahwasanya pemberlakuan PSBB di suatu daerah harus kemudian memenuhi dua kriteria. Yang pertama, telah terjadi kenaikan jumlah kasus dan jumlah kematian di wilayah atau daerah yang mengalami COVID-19. Dan yang kedua, terdapat adanya kaitan epidemiologis atau kasus serupa di wilayah atau negara lain Dewan Juri yang terhormat. Maka pemberlakuan PSBB di suatu daerah harus kemudian berlandaskan kepada dua kriteria tersebut.
Artinya, secara argumentum a contrario, ketika dua kriteria tersebut tidak lagi terpenuhi terhadap daerah yang memberlakukan PSBB, maka sejatinya PSBB di daerah tersebut telah gugur dan luntur secara yuridis normatif Dewan Jurang terhormat. Maka disitulah peluang dan kesempatan terhadap kebijakan new normal itu masuk. Yang mana masuknya kebijakan new normal tidak secara serta-merta masuk, melainkan ketika new normal ini akan diberlakukan harus melalui beberapa pengkajian dan persyaratan yang sangat mendetail Dewan Jurang terhormat. Di antaranya, kasus COVID-19 di daerah tersebut telah terkendali dan kapasitas sistem kesehatan di daerah tersebut telah memadai Dewan Jurang terhormat. Sehingga ketika persyaratan-persyaratan itu kita muat di dalam bentuk peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan pemerintah dalam hal ini, kita jalankan secara murni dan konsekuen, maka hal tersebutlah yang akan merefleksikan daripada prinsip keadilan hukum atau justitia legalis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas, yakni keadilan berdasarkan undang-undang, dilindungi oleh undang-undang, dan demi kebaikan bersama atau bonum comune. Maka atas dasar itulah untuk yang terakhir kalinya secara tegas, lugas, dan mantap saya menyatakan standing position saya bahwa saya tetap sangat menolak mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Pemikir kritis, penutur santun, eksekutor bijak mahasiswa Indonesia. Salam konstitusi. Apa yang dikatakan oleh tim pro benar dan apa yang dikatakan oleh tim kontra belum tentu salah. Ketika kita diperhadapkan oleh dua pilihan yang baik, maka kita harus memilih yang paling minim resiko. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Majelis Dewan Juri yang amat arif, adil, dan terpelajar, tibalah kita pada penghujung perdebatan, dan izinkanlah saya untuk dapat menyimpulkan ataupun merangkum apa yang disedari tadi diperdebatkan oleh tim pro dan juga tim kontra mengenai mosi perdebatan kita kali ini, yakni Indonesia belum siap menerapkan new normal atau pelonggaran pembatasan sosial di mana kita diizinkan kembali untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas seperti biasanya, tetapi harus tetap menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Tujuan utama daripada new normal adalah untuk memulihkan stabilitas ekonomi di Indonesia. Mengingat bahwasannya pandemi COVID-19 bukan hanya merupakan pandemi lokal, melainkan pandemi global yang tentu saja sangat berdampak pada sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Dan pemerintah diharapkan untuk dapat mengkaji secara komprehensif dan berhati-hati, mengingat masyarakat Indonesia membutuhkan informasi yang berbasis bukti bahwasannya ketika penerapan new normal terjadi di Indonesia, maka akan selaras dengan tujuan utamanya. Jangan sampai dengan pengkajian yang tidak matang dan terkesan tergesa-gesa, maka akan mengakibatkan penjangkitan pandemi yang terjadi di sana. Untuk memberlakukan kebijakan new normal Indonesia, haruslah mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama adalah kurva daripada pasien terjangkit COVID setiap harinya harus menurun atau tidak ada tambahan kasus yang signifikan setiap harinya. Yang kedua adalah terjaminnya protokol kesehatan, baik itu di kantor, di tempat umum, maupun di tempat-tempat yang tinggi resikonya penularan COVID. Kami pun mempunyai dua solusi dan satu rekomendasi. Solusi kami yang pertama adalah mengkaji secara mendalam guna untuk dapat mengoptimalkan kesiapan negara agar melakukan atau melaksanakan kebijakan new normal itu sendiri. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat luas terkait dengan pentingnya hidup sehat dan bahayanya COVID-19 itu sendiri, sehingga akan mengundang kedisiplinan daripada masyarakat. Pun rekomendasi yang kami ajukan yakni agar memberlakukan kebijakan new normal kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah yang mengatur secara komprehensif mengenai alur, syarat, mekanisme, serta tata cara pemberlakuan new normal, baik itu tanggung jawab maupun tanggung gugat negara, serta sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap siapa saja yang melanggar daripada kebijakan pemerintah. Sekian dari saya, pemikir kritis, penutur santun, eksekutor bijak mahasiswa Indonesia.